Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yabtaghuna, mereka Nabi dan para sahabat itu bertujuan, berorientasi dalam hidupnya fadlan minallah, mencari keutamaan dari Allah, wa ridwana, dan mencari ridha Allah. Jadi mereka asyik mencari keutamaan dari Allah untuk masing-masing diri mereka. Mereka asyik mencari ridha Allah untuk masing-masing diri mereka, sehingga mereka tidak mengurusi yang bukan urusannya. Waktu mereka mencari rezeki, beberapa saat sebelum masuk waktu sholat, mereka sudah pulang ke rumah, mandi, kemudian bergegas untuk menegakkan sholat, melangkahkan kakinya ke masjid. Saya melihat kenyataan itu di Naisabur, di Khurasan, Sijistan, Asia Tengah dan Asia Selatan. Jadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Meskipun mereka bersentuhan dengan banyak peradaban, tapi jalan hidup yang mereka pilih tetap jalan hidup yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Beda lagi keadaan umat Islam di Albania, Eropa Selatan. Pengaruh Eropa begitu kental pada diri mereka, sehingga warna keteduhan seperti Madinah, Turki, Asia Tengah dan Asia Selatan itu tidak begitu kelihatan. Begitu pula di Kosovo, Eropa Tenggara. Jadi jalan hidup yang harus kita tempuh itu adalah jalan hidup seperti yang ditempuh oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat, di mana orientasi hidup itu adalah mencari fadilah, keutamaan minallah, dari Allah, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita terus menerus secara konsisten hidup mencari ridha Allah, hidup mencari keutamaan dari Allah. Yang bukan urusan kita, kita tidak mengurusinya. Jangan terbuang energi kita untuk mengurusi orang lain. Jangan biarkan diri kita terperangkap pada kedengkian, keirihatian, pada kebencian-kebencian, yang itu akan semakin merusak diri kita. Jadi hiduplah dengan penuh kasih sayang. Carilah karunia Allah, ridha Allah, dan hentikan mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Simahum, cermatilah mereka, cermatilah Nabi dan para sahabat itu. Fi wujuhihim min asari sujud, di wajah-wajah mereka itu ada tanda-tanda, jejak-jejak bekas sujud mereka. Apa yang dimaksud dengan fi wujuhihim min asari sujud? Yang dimaksud dengan fi wujuhi min asari sujud menurut Imam Abul Fida Ismail bin Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim adalah pancaran wajah yang memancarkan keteduhan, yang memancarkan beningnya keadaan iman yang tersimpan di dalam jiwa, yang mencerminkan beningnya jiwa
tanpa kedengkian dan kebencian, wajah yang mencerminkan kecerdasan spiritualitas, wajah yang mewakili perilaku penuh kelembutan dan kedamaian tanpa adanya kekerasan. Itu yang dimaksud dengan fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah mereka itu nampak bekas sujudnya. Jadi yang dimaksud dengan di wajah-wajah mereka itu nampak bekas sujudnya bukan keningnya kapalan, tapi nampak bias dari bekas ibadah sholat mereka. Hasil dari mereka menegakkan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mereka terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, dan itu tercermin dari wajah mereka. Orang yang bukan Islam bergaul dengan umat Islam itu terasa enak karena ada pancaran keteduhan pada wajahnya, ada pancaran kedamaian, ada pancaran welas asih yang kuat. Itu semua adalah asar, jejak-jejak dari sujud mereka. Jadi kita harus mewarisi cara hidup seperti itu. Nabi kalau ketemu sahabat kepingin lama-lama. Sahabat kalau ketemu Nabi kepingin berlama-lama. Setelah Nabi wafat, sahabat ketemu dengan sahabat, mereka kepingin berlama-lama. Kenapa? Karena ada magnet kebaikan di dalam masing-masing diri mereka. Ada keteduhan dalam masing-masing diri mereka. Ada kebeningan batin dalam masing-masing diri mereka. Sehingga mereka saling merindukan. Kalau lama tidak ketemu, mereka merindukannya. Jadi itulah yang disuruh oleh Allah agar kita memperhatikan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Cermatilah pada diri mereka, di dalam wajah-wajah mereka itu ada bekas-bekas dari sujudnya. Artinya sholatnya itu menghasilkan hasil dari sholat mereka apa? Mereka tercegah dari perbuatan keji dan mungkar dan sebagainya. Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Yang demikian itu perumpamaan tentang mereka sudah diabadikan di dalam kitab Taurat, wa masaluhum fil Injil, dan perumpamaan tentang kehidupan mereka itu juga sudah diabadikan di dalam kitab Injil. Jadi cara hidup para nabi, para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat itu semua terabadikan dalam Taurat, terabadikan di dalam Injil, terabadikan di dalam Al-Quran, terabadikan di dalam hadis-hadis Nabi, dan menjadi living sunnah yang terus hidup, yang sampai hari ini kita bisa menyaksikannya. Bagaimana kehidupan Madinah, kehidupan Makkah, kehidupan Turki hari ini, kehidupan umat Islam di Asia Tengah, Asia Selatan hari ini, itu semua mencerminkan warisan dari yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Asia Tengah dan Asia Selatan mirip dengan Madinah?
karena Abdullah bin Abbas pernah berdakwah ke sana. Abdullah bin Abbas pernah bertempat tinggal di Khurasan. Meskipun kemudian beliau kembali ke Makkah dan lalu beliau meninggalkan Makkah, memilih Taif sebagai tempat tinggal di hari tuanya. Abdullah bin Abbas wafat di Taif dalam usia 70 tahun, sehingga kalau kita ke Taif 90 km di luar kota Makkah, kalau naik kendaraan umum 68 rial, kita akan menemukan Masjid Abdullah bin Abbas di Taif. Di belakang Masjid Abdullah bin Abbas itulah beliau dimakamkan. Kuburan beliau ditembok dengan tembok setinggi 4 meter. Kalau kita mau melihat, kita naik dulu ke atas, manjat tembok itu. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ke Asia Tengah dan Asia Selatan itu berbekas sampai hari ini. Dan itulah jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, yang jalan itu pula lah hendaknya kita tempuh sebagai orang-orang Islam dan hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapatlah kiranya menjadi pelajaran dan menyemangati hari-hari kita di masa yang akan datang, sehingga jalan hidup kita benar-benar kembali kepada jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Demikian, kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.